Demi melunasi hutang dan biaya operasi ibu, ayah tega menjualku ke dunia hitam. Sampai akhirnya seseorang membantuku keluar dari sana. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Kamu pikir biaya hidup itu murah? Kamu pikir biaya pengobatan ibumu itu cukup dari penghasilan ayah sebagai tukang ojek online? Lalu kamu ingin melanjutkan kuliahmu? Kamu pikir dari mana biayanya? Kata-kata ayah itu masih terngiang-ngiang jelas di telingaku. Aku sudah mencoba meyakinkan ayah. Tapi ini dosa ya. Aku tidak mau melakukannya. Aku bersedia melakukan apa saja, berjualan online, atau jual masakan sepulang sekolah, atau menerima jasa mencuci pakaian, apa saja, asalkan halal. Namun ayah hanya tertawa terbahak-bahak mendengar perkataanku. Kamu pikir berapa yang bisa kamu dapatkan? Untuk biaya pengobatan ibumu saja, itu tidak akan cukup. Ayah menonyor kepalaku. Ia bahkan mengancam, apa kamu mau aku membunuh ibumu dan menikah lagi? Tidak sulit bagiku untuk membuat kematian ibumu, seolah-olah karena penyakit yang dideritanya, Sekar. Jadi kamu pilih ikut aku ke tempat Mami Anya, atau ibumu mati saja. Dan disinilah aku sekarang. Sore tadi, ayah membawaku ke tempat seorang mucikari bernama Tante Anya. Ia menjanjikan uang yang sangat besar, karena aku masih suci, gadis yang masih perawan. Aku bisa mencarikan yang bersedia membayar 100 juta untuk membayar kesucian putrimu itu. Tapi ingat Hendra, ingat bagianku 25%, jadi untukmu 75 juta, dan aku 25%. Bagaimana? Ayah terbelalak kaget. 100 juta dalam semalam. Ayah berpikir uang itu bisa untuk kebutuhan kami, memperbaiki rumah kami yang sudah bobrok. Bahkan jika bayaranku mahal, kami bisa kembali seperti dulu, menjadi orang kaya. Bawa saja putriku kalau begitu. 75 juta kan? Beneran itu? Hahaha, kamu masih tidak percaya padaku? Begini saja Hendra. Aku akan menelpon orang yang akan membeli kesucian putrimu itu. Segera ia akan mentransfer ke rekeningmu. Baru putrimu aku bawa. Bagaimana? Baiklah kalau begitu. Deal. Tante Anya pun menekan nomor telepon. Dan setelah tersambung, ia sengaja menekan loudspeaker supaya ayah dapat mendengarnya. Halo bos, selamat malam. Ada barang baru nih bos. Baru 17 tahun, masih segelan, dan cantiknya seperti artis FTV yang bos kagumi itu. Hahaha, kamu tahu saja seleraku, Mami. Tahu saja kalau aku memang sedang butuh yang fresh-fresh. Berapa harganya? Akan aku bayar. 100 juta, 150 juta, atau berapa? Bagaimana kalau 150 juta, bos? Aku akan mendandani dia dulu dan langsung mengantarkannya pada bos. Baik, kamu kirimkan nomor rekeningnya. Akan aku transfer sekarang juga. Tapi awas, kalau sudah tidak bersegel, kamu harus mengembalikan kepadaku uangnya. Baik, bos. Tenang saja, jangan khawatir. Ayah pun segera memberikan nomor rekeningnya, dan hanya dalam waktu hitungan menit, uang sebesar 150 juta itu telah masuk ke dalam rekeningnya. Dengan dada berdebar kencang, aku berdiri di depan sebuah pintu suite room di sebuah hotel berbintang 5. Aku tahu, untuk menginap semalam saja di kamar ini tentunya tidak akan murah. Bisa sampai 1 juta per malam atau bahkan lebih. Aku memejamkan mata. Aku ragu untuk menekan bel.
Namun aku teringat kembali perkataan sang ayah sebelum memaksaku melakukan ini. Akhirnya aku pun memberanikan diri. Aku menekan bel, dan beberapa saat kemudian keluarlah seorang laki-laki gagah. Tubuhnya tinggi, tegap, wajahnya tampan, usianya sekitar 40 tahun. Dia memandangiku dari atas sampai bawah. Malam itu, aku hanya mengenakan dress sederhana berwarna maron dengan model kemben, namun nampak memperlihatkan lekuk tubuhku yang begitu menggoda. Aku berwajah cantik, dengan kulit putih bersih, mata yang bulat, hidung yang mancung, dan bibir yang merah dan basah, meski tidak sengaja dibasahi, membuatku terlihat begitu seksi menggoda. "Sekar ya?" sapanya. Betul Om, saya Sekar." Aku menjawab dengan sedikit gugup. "Saya Pak Broto." "Ayo, masuklah." Aku pun melangkah ragu. Aku hendak mundur, tapi pintu di belakangku sudah ditutup oleh Pak Broto. Kamar itu begitu besar, lebih besar dari apa yang aku bayangkan. Aku memberanikan diri untuk melangkah masuk. Aku duduk di kursi sofa yang ada di ruangan itu. Dadaku berdebar hebat. Pak Broto menatap gadis belia di hadapannya itu seperti singa kelaparan. Ia tersenyum kecil, kemudian melangkah menuju minibar yang ada di kamar itu, dan mengambil sekaleng soda lalu memberikannya kepadaku. "Ayo, minumlah dulu," katanya. Aku pun mengangguk, menerima minuman dari Pak Broto, dan langsung meminumnya lalu meletakkannya di atas meja di hadapanku. "Kamu masih sekolah, Sekar?" Iya, Om. Saya kelas 2 SMA. Pak Broto duduk di sampingku, dan tangannya mulai membelai rambutku. Melihat gadis secantik aku, hasratnya pun tidak terbendung lagi. Dalam sekali hentak, ia menggendongku dan membawaku ke ranjang. Dibaringkannya tubuhku di atas kasur. Aku merasa berdebar dan takut. Dan pada akhirnya, aku hanya bisa menangis terisak saat melihat noda darah yang menandakan jika aku sudah bukan gadis suci lagi. Hilang sudah kehormatanku sebagai seorang gadis. Hilang sudah mahkota kesucian yang seharusnya aku persembahkan kepada suamiku kelak. "Hahaha, Mami Anya memang benar-benar hebat." Pak Broto tertawa puas sambil beranjak mengambil sesuatu dari tasnya dan memberikannya kepadaku. "Minum itu. Aku tidak mau kamu nanti merengek-rengek minta tanggung jawab karena benihku tumbuh di rahimmu." Aku meraih pil yang diberikan oleh Pak Broto dan langsung meminumnya. Aku pun tidak ingin sampai hamil karena hubungan ini. Dan malam itu pun aku harus melayani buasnya Pak Broto. Berkali-kali Pak Broto menikmati tubuhku. Tidur sebentar, memacu lagi, begitu terus sampai akhirnya ia lelah dan aku pun jatuh tertidur karena kelelahan. Aku sedang berada di ruang tamu, menunggu ayahku. Saat aku masuk, ayah segera mencekal tanganku. "Duduk!" perintahnya. Aku menuruti perintah ayah. Aku mulai merasa takut. Takut ayah akan menyiksaku seperti biasa jika dia marah. Mami Anya menelpon ayah barusan. Dia bilang, bos besar itu puas dengan pelayananmu semalam. Dan Mami Anya juga akan mencarikanmu tamu yang lain, yang kaya raya, dan mampu membayarmu dengan mahal. Uang yang ada akan ayah gunakan untuk membangun kembali kejayaan kita. Aku hanya menunduk. Hatiku terasa begitu perih. Bagaimana bisa seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung anak gadisnya, kini menjadi monster yang jahat, yang justru melemparkan putrinya sendiri ke jurang kenistaan. "Sana, masuk ke kamarmu. Kamu harus tetap sekolah seperti biasanya, dan setiap Sabtu Minggu kamu harus bekerja. Kamu dengar ayah? Sana kamu masuk, dan ingat, jangan berkata apapun pada ibu dan kedua adikmu." Aku hanya terdiam dan beranjak menuju kamarku. Aku membanting tubuhku ke atas kasur, lalu menangis. Aku terisak, namun membekap mulutku dengan bantal,
sehingga teriakanku pun teredam. Aku mulai menampar pipiku sendiri, dan aku menggosok-gosokkan tubuhku seperti membersihkan daki. Aku mulai merasa jijik pada diriku sendiri. Aku pun segera ke kamar mandi dan membiarkan air yang mengalir membasahi tubuhku. Aku menangis. Aku merasa begitu hancur. Jika mungkin aku ingin rasanya mati saja. Aku menenggelamkan kepalaku ke dalam ember berisi air, berharap nafasku akan terhenti. Namun saat aku merasa sesak, aku menariknya kembali kepalaku, dan wajah ibu serta kedua adikku menari-nari di pelupuk mataku. Aku benar-benar merasa hancur sehancur-hancurnya. Ya Allah, kenapa harus aku yang mengalami ini semua? Kenapa kau buat usaha ayahku bangkrut, sehingga harus aku yang menanggungnya? Ujarku putus asa. Dulu ayahku Hendra Adiwijaya merupakan seorang kontraktor besar. Ia menangani sejumlah perumahan-perumahan besar di Jakarta, bahkan beberapa gedung perkantoran. Namanya sebagai pengusaha sukses cukup terkenal. Selain itu, ia memiliki sebuah pabrik sepatu. Sepatu-sepatunya yang memiliki kualitas nomor 1, sehingga banyak sepatu dari pabrik ayah ada di mal-mal besar di Jakarta. Bahkan ia mengekspor sepatunya ke luar negeri. Ayah memiliki seorang istri yang begitu cantik jelita, yang tidak lain adalah ibuku, bernama Rena Ayudiah, yang biasa dipanggil Bu Rena. Ibuku adalah wanita cantik dan elegan dengan gaya sosialitanya. Tidak jarang, ibuku mengikuti arisan dengan para pejabat dan istri-istri pengusaha lain. Ayah memiliki 3 orang anak, 2 seorang putri, dan 1 seorang putra. Aku Sekar Adiwijaya adalah putri sulungnya. Yang kedua adalah Willy Adiwijaya, dan si bungsu Retno Adiwijaya. Semua anak-anak ayah memiliki wajah yang cantik dan tampan, terutama aku. Dan ayah selalu bangga dengan kemolekan putra-putrinya. Ia juga bangga dengan kecantikan ibu. Hidup ayah begitu sempurna. Istri dan anak-anaknya yang rupawan, harta yang melimpah. Ia juga terkenal di antara pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Namun semua kebanggaannya itu terenggut begitu saja. Proyek apartemen yang sedang ia tangani mendadak rubuh. Bangunan yang sudah dibangun 30 lantai itu roboh. Banyak pekerja yang luka-luka bahkan meninggal dunia. Setelah diselidiki, ternyata bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang tidak layak. Semua karena kesalahan manajernya yang korupsi uang yang sudah disediakan untuk bahan bangunan. Dan proyek itu bukan proyek yang kecil. Ayah mengalami kerugian bukan hanya ratusan juta, tapi juga mencapai miliaran rupiah. Ia terpaksa menjual semua asetnya, termasuk pabrik sepatunya. Semuanya hilang. Dan ibu yang tidak kuat menghadapi kenyataan pahit, mengalami stroke, bahkan belakangan kanker payudara yang memerlukan kemoterapi. Ayah hanya mampu membelikan rumah kecil dari sisa-sisa hartanya. Ia juga membeli sebuah motor untuknya untuk memulai bekerja sebagai ojek online. Namun kini ia memiliki aset lain yang ia rasa akan mampu membawanya menuju kejayaannya kembali. Ya, itu aku. Sekar, aku putrinya yang cantik itu, kini akan menghasilkan pundi-pundi uang untuknya. Ia akan memulai semuanya dari awal, dengan memanfaatkanku. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh yang terasa lemas. Wajahku pucat, mataku sembab karena semalaman aku menangis. Aku melirik jam dinding, baru pukul 5 pagi. Aku bergegas menuju dapur untuk menyiapkan sarapan untukku dan adik-adikku. Aku membuka kulkas. Tidak ada isinya sama sekali. Aku berdecak. Bukankah kemarin ayah mendapatkan uang 120 juta dari hasil menjualku? Teganya tidak ada satupun bahan makanan di dalam kulkas. Aku melihat ke dalam periuk beras. Syukurlah, masih ada sisa beras untuk dimasak. Aku segera memasak nasi, lalu kembali ke kamarku. Aku ingat, kemarin Pak Broto memberikanku uang tambahan. Aku segera melihat uang yang ada.
Betapa terkejutnya aku saat menghitung uang yang Pak Broto berikan. 10 juta rupiah. Banyak sekali. Pikirku, aku mengambil beberapa lembar dan menyimpan sisanya. Aku berencana untuk menyimpan sisanya di rekening milikku. Mau kemana kamu jam segini? Tanya ayah saat aku membuka pintu. Aku mau ke pasar ya. Di kulkas tidak ada bahan makanan. Sebentar, aku menunggu ayah. Dan tidak lama, ayah keluar dari kamar dengan beberapa lembar uang berwarna merah. Belanja bahan makanan yang enak-enak dan bergizi. Uang yang kemarin biar aku yang pegang. Siang nanti, aku akan membawa ibumu ke dokter. Sebagian uang itu akan aku belikan mobil second, supaya aku bisa mengantarkanmu jika kamu ada panggilan. Juga bisa mengantarkan ibumu berobat. Mobil ya? Bukankah harganya mahal? Tanyaku takut-takut. Kita beli yang second saja. Yang penting ada. Pelan-pelan kita akan bangun kejayaan kita kembali. Dan kamu harus mau membantu ayah. Sudah sana, kamu belanja. Lalu masak dulu sebelum kamu pergi ke sekolah. Aku tidak mau banyak membantah. Sejak ayah bangkrut, sifatnya berubah 180 derajat. Ayah bahkan sering memukulku. Untunglah, ayah tidak pernah berjudi atau mabuk-mabukan. Sekarang aku masih dapat sedikit bersyukur. Aku menuju ke pasar dekat rumah. Aku segera membeli ikan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan bumbu-bumbu. Aku juga membeli roti dan susu segar. Rasanya sudah lama aku tidak memegang uang sebanyak ini. Dan saat ini, aku tidak tahu harus bersyukur atau harus menangis. Retno tengah bersiap untuk mandi saat melihatku membawa banyak sekali belanjaan di tanganku. Wah, banyak sekali belanjaannya, Kak. Ayah lagi punya banyak uang ya? Kata ayah, pagi ini ayah mau ke showroom dan membeli mobil supaya nanti siang ayah bisa membawa ibu terapi. Ayah sudah kaya lagi ya, Kak? Tanya Retno. Aku hanya tersenyum getir. Sudahlah, bantu kakak masukin ini semua ke dalam kulkas. Untuk sarapan, kakak sudah membeli lontong sayur. Ada roti dan susu juga. Itu kakak membeli banyak buah-buahan juga. Kamu bantuin kakak ya, ujarku. Retno langsung bersorak gembira. Sudah hampir setahun ini, kami hanya makan seadanya. Dan melihat belanjaan di tanganku, membuat Retno girang bukan kepalang. Retno baru saja kelas 1 SMP. Dialah yang paling sering mengeluh sejak ayah bangkrut. Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Maafkan kakak, Retno, ujarku dalam hati. Setelah membereskan semua belanjaan dan menata makanan di atas meja makan, aku bergegas mandi. Kemudian aku langsung menuju meja makan untuk sarapan bersama dengan kedua orang tuaku dan adik-adikku. Meskipun ayah sudah bangkrut, kebiasaan makan bersama kami tidak pernah hilang. Meskipun tidak ada lagi keceriaan di dalamnya. Kak, aku lihat kulkasnya penuh dan semua makanannya enak-enak. Seperti kita dulu. Ayah lagi banyak uang ya? Kali ini Willy, adikku yang bertanya. Ia dan adiknya hanya selisih 1 tahun saja. Willy bersekolah di SMU yang sama denganku. Ayah dapat rezeki, salah seorang investor ayah yang dulu memberikan uang untuk kita. Ayah menjawab, ia baru saja keluar dari kamar sambil mendorong kursi roda ibu. A-u, a-u. Ibu bersuara lirih. Semenjak terkena stroke, ibu tidak bisa berbicara. Tadinya bahkan ia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Ditambah terakhir kami check up, ibu memiliki kanker di payudara dan harus secepatnya operasi. Ibu mau makan apa? Tanyaku sigap. Perlahan ibu menunjuk roti dan selai. Ya, sejak dulu ia paling suka dengan sepotong roti. Aku bergegas menyiapkannya. Aku hendak menyuapi ibu, namun ayah mengambil piring dari tanganku dan langsung menyuapi istrinya dengan telaten.
Aku merasa miris sendiri. Aku melihat masih ada cinta untuk ibu di mata ayah. Namun mengapa ayah begitu tega menjadikanku senjata, supaya aku mau menuruti kehendaknya? Kalian pulang sekolah langsung pulang. Bantu kakak kalian beres-beres, memasak, belajar yang rajin. Ayah janji, kita akan kembali menikmati kehidupan kita yang seperti dulu lagi. Betul itu, Ayah. Ayah tidak bohong, kan? Kita bisa tinggal di rumah besar seperti dulu lagi. Retno terdengar begitu antusias. Kapan ayah berbohong pada kalian? Kalian ingat kan janji ayah bahwa kita tidak akan lama tinggal di rumah ini? Jawab ayah. Hore, terima kasih ayah, seru Retno. Ayah merogoh sakunya dan memberikan beberapa lembar uang berwarna merah kepada Retno dan Willy. Nih, uang jajan untuk kalian selama seminggu. Cukup kan segitu? Tanyanya. Wah, ini sih cukup banget ya. Sudah lama kami tidak diberi uang. Jawab Willy. Aku hanya terdiam. Aku bahagia melihat senyuman bahagia di wajah adik-adikku. Dan aku juga melihat binar kebahagiaan di wajah ibuku. Ah, seandainya mereka tahu apa yang ayah lakukan untuk menciptakan senyuman di pagi hari ini. Apakah mereka masih dapat tersenyum? Aku merasakan nyeri di dadaku. Aku segera menyudahi sarapanku dan menyambar tas sekolahku. Sekar duluan ya. Ibu, kalian habiskan saja dulu sarapannya. Kakak ada tugas yang harus kakak kerjakan dulu di sekolah, ujarku. Aku lalu mencium punggung kedua orang tuaku sebelum aku beranjak ke sekolah. Jangan kemana-mana. Langsung pulang, ujar ayah. Baik ayah, aku menjawab lirih. Sepanjang hari itu, aku tidak dapat konsentrasi pada pelajaran dengan benar. Aku beberapa kali melamun hingga sukses mendapatkan panggilan ke ruang BP. Dan di ruangan itulah, kini aku duduk menanti Bu Anissa, wali kelasku. Sementara menunggu, sepasang mata menatapku penuh selidik. Ya, aku ditemani Bu Aulia, guru BP yang terkenal cerewet dan judes. Ya maklumlah, karena Bu Aulia ini adalah seorang perawan tua. Tak lama kemudian, Bu Anissa Maulida, wali kelasku mengetuk pintu dan masuk. Bu Anissa Maulida seorang wanita yang cantik dan lembut. Wajahnya begitu anggun dengan penampilan yang sangat elegan. Siang itu ia mengenakan blazer berwarna coklat susu dipadukan dengan rok sepan mini dengan warna yang sama, membuatnya nampak cantik dengan kulitnya yang putih. Sekar tidak salah. Apa yang terjadi? Tanya Bu Anissa. Hari ini dia tidak konsen di kelasnya. Membuat Pak Ahmad kesal. Beberapa kali dipanggil, dia malah melamun. Jawab Bu Aulia dengan jutek. Pak Ahmad Bukhari adalah seorang guru kimia. Usianya memang baru 20 tahun, namun ia memang tegas. Aturan bila berada di kelasnya adalah konsentrasi. Namun sekali saja, biasanya akan ada benda yang melayang. Hanya saja, yang terjadi adalah seorang Sekar, yang biasanya pintar dan cerdas. Hingga Pak Ahmad mengirimku ke ruang BP, dan melaporkan kepada Bu Anissa selaku wali kelasku. Maafkan saya, Bu. Hari ini ibu saya akan menjalani pemeriksaan, sehingga saya sedikit khawatir akan kondisi beliau. Jadi aku tidak meneruskan kalimatku. Aku menangis sejadi-jadinya. Melihatku menangis terisak-isak begitu, membuat Bu Aulia dan Bu Anissa terkejut. Bu Anissa sedikit banyak mengetahui latar belakang keluargaku. Kebetulan, dulu Bu Anissa tinggal di tempat kos yang tidak jauh dari rumahku, sehingga ia tahu bahwa keluargaku adalah keluarga kaya raya. Lagi pula, siapa dulu yang tidak mengenal Hendra Adiwijaya? Dan istrinya Rena Ayudiah. Bu Anissa menghela nafas panjang dan membawaku ke dalam pelukannya. Ia mengelus punggungku dengan lembut. Aku merasa begitu nyaman dalam pelukan Bu Anissa.
Sudah berapa lama aku tidak merasakan pelukan hangat seperti ini? Sebulan? 2 bulan? Lama. Ya, lama sekali. Hampir 2 tahun sejak kami bangkrut dan ibu sakit. Aku kehilangan pelukan hangat, ciuman selamat malam, sapaan hangat di pagi hari. Semua itu telah hilang musnah, menyisakan puing-puing kehancuran. Terlebih kini, aku kehilangan harta yang paling berharga dalam hidupku, kesucian. Ya, mahkota kesucian yang seharusnya aku persembahkan kepada suamiku kelak, telah hilang dinikmati oleh orang lain. Dan ayahku menerima banyak uang. Hidupku sudah hancur sehancur-hancurnya. Aku menangis perih. Sejak kemarin aku tidak berhenti menangis. Namun kali ini ada yang memelukku dan memberikanku kehangatan. Menangislah, jika itu yang membuatmu lega, ujar Bu Anissa. Maafkan saya, Bu Anissa. Saya janji, Bu. Ini yang pertama dan yang terakhir kalinya. Tolong, jangan sekorsing saya, Bu. Saya mohon, kataku di sela isak tangisanku. Bu Anissa melepaskan pelukannya. Ia menatap gadis belia di hadapannya. Perlahan dengan lembut, Bu Anissa mengusap air mataku. Di sekolah ibu adalah pengganti orang tuamu. Kamu boleh menceritakan apa saja kepada ibu. Ini, simpan nomor telepon ibu. Di luar jam sekolah pun, kamu butuh teman, hubungi saja ibu. Ibu akan mendengarkan ceritamu. Ibu tahu, apa yang kamu dan keluargamu alami itu bukan hal yang mudah. Tapi ibu kagum melihat semangatmu dalam belajar. Ibu tidak mau prestasimu menjadi menurun nantinya. Sayang sekali beasiswamu nanti, Sekar. Iya, Bu, saya mengerti. Begini saja, kamu sekarang boleh pulang. Jika kamu mengkhawatirkan ibumu, kamu bisa menemani beliau. Tidak, Bu, jangan. Nanti ayah pasti akan marah jika saya pulang. Lagi pula, ayah yang membawa ibu berobat. Adik-adik juga masih di sekolah semua. Saya pulang pun tidak akan membantu apa-apa. Malah akan membuat ayah saya marah. Aku dengan cepat menolak. Ya, aku yakin jika aku pulang cepat sementara adikku belum pulang, pasti ayahku akan bertanya. Dan aku tidak mau ayah sampai tahu. Aku dipanggil ke ruang BP. Baiklah kalau begitu. Kamu yakin bisa belajar dengan baik? Habis ini pelajaran ibu loh. Dan ibu tidak mau ada siswa dan siswi yang melamun nantinya, kata Bu Anissa. Aku pun mengangguk. Iya, Bu, saya janji tidak akan melamun lagi. Baiklah, jam pelajaran Pak Ahmad masih tersisa 45 menit lagi. Kamu, ibu izinkan untuk beristirahat dulu sejenak di UKS. Nanti 10 menit sebelum Pak Ahmad selesai, ibu akan menyuruh orang untuk memanggilmu kembali ke dalam kelas. Aku pun tersenyum manis. Aku memang butuh istirahat sejenak. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Sekar. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu Anissa, Bu Aulia. Bu Anissa dan Bu Aulia mengangguk bersamaan. Aku pun segera beranjak dan berlari kecil menuju UKS. Sesampainya di ruang UKS, aku merebahkan tubuhku di atas ranjang yang tersedia di ruangan itu. Ya, aku ingin memejamkan mata sejenak. Aku merasa begitu lelah. Tanpa sadar aku pun akhirnya tertidur. Setelah tidur selama 30 menit, aku merasa energiku sedikit terisi. Aku pun bangkit dan membereskan pakaian seragamku, supaya tidak terlihat kusut saat masuk ke dalam kelas. Baru saja aku akan melangkah keluar, seorang gadis masuk. Ia tersenyum saat melihatku. Gadis itu adalah Fania. Ia adalah sahabatku, sekaligus teman sebangkuku. Kok kamu di sini, Fania? Tanyaku bingung. Ya jemput kamu lah. Tadi Bu Anissa ke kelas. Gak tahu bisik-bisik apa sama Pak Ahmad. Terus tadi Pak Ahmad suruh aku manggil kamu di UKS. Dia bilang gini, panggil Sekar di UKS,
Suruh kembali ke kelas. Pelajaran saya sudah mau selesai. Gitu katanya. Aku bingung aja. Kok bisa kamu ada di UKS? Bukannya tadi disuruh ke ruang BP ya? Tadi aku emang ke ruang BP. Terus Bu Anissa suruh aku untuk istirahat. Daripada aku disuruh pulang, nanti malah ayahku marah. Fania menghela nafas. Ia tahu bagaimana kondisi keluargaku. Ia mengelus bahu sahabatnya itu. Ada yang mau kamu ceritakan ke aku? Kamu pasti ada masalah kan? Aku kenal kamu dengan baik. Kamu selalu konsentrasi dalam pelajaran. Dan tadi aku lihat kamu ada di kelas, tapi pikiran dan hati kamu tidak ada. Cerita dong sama aku. Kita kan temenan udah lama. Fania mendesakku. Ia memang sangat peduli denganku. Fania mengenalku sejak SMP. Ia tahu betul bagaimana kayanya keluargaku dulu. Tapi aku tidak pernah sombong. Bahkan akulah teman Fania yang selalu membantu saat Fania dibully oleh teman-teman yang lain. Karena itulah, Fania selalu ada bersamaku. Dan lagi, aku anak yang baik dan santun. Kedua orang tua Fania pun sangat sayang padaku. Ibu hari ini menjalani pemeriksaan. Aku hanya khawatir sama ibu. Jawabku. Sesungguhnya aku ingin sekali berbagi cerita. Tapi aku merasa takut. Aku takut Fania akan merasa jijik kepadaku dan menjauh dariku. Dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Malam itu, aku membantu ibu ke meja makan, lalu memanggil adik-adikku dan ayah untuk makan bersama. Kali ini aku yang menyuapi ibu. Ibu sudah merasa baikan kan? Tanyaku. Ibu tersenyum dan mengangguk pelan. Ia merasa bahagia karena hari itu ia bisa berobat, bahkan melihat mobil baru dan makanan yang layak di meja makan, seperti dulu saat kami belum bangkrut. Ya, aku memang memasak makanan yang mewah siang itu. Biarlah aku yang menderita, tapi adik-adikku bisa makan enak, dan ibu bisa kembali mendapatkan perawatan. Setelah selesai menyuapi ibu, barulah aku mulai makan. Aku tidak mencuci piring, karena itu tugas Willy. Siang itu aku melihat Willy mencuci piring dan membereskan meja makan dengan semangat. Baik, aku akan segera ke sana bersama Sekar. Terima kasih banyak, Nyak. Deg-degan. Aku merasa kembali runtuh. Siapa lagi yang ayah panggil Anya, jika bukan Tante Anya? Dan benar saja, beberapa saat kemudian, ayah menarik tanganku ke ruang tamu. Aku tahu, ayah tidak ingin siapapun di rumah ini tahu. Ayah memperlihatkan menu m-banking dari ponselnya. Aku melihat sisa saldo ada 100 juta. Artinya, ayah mendapatkan uang tambahan lagi. Kita pergi ke rumah Anya sekarang juga. Kamu berdandan di sana, lalu kita ke hotel. Orangnya sudah mentransfer ayah. Tidak lama, Sekar. Kamu hanya perlu seperti ini sampai ayah bisa bangkit kembali dan ibumu sembuh. Aku hanya diam. Aku tidak ingin melawan ataupun menjawab. Ayah betul-betul tega hanya demi ambisinya. Setelah menyuruh Retno dan Willy menjaga rumah dan ibu mereka, aku pun berangkat bersama ayah. Aku ingin rasanya pergi sejauh mungkin, tapi ancaman ayah membuatku tidak sanggup untuk berbuat apapun. Tante Anya tersenyum lebar saat melihat kami turun dari mobil. Wah, langsung beli mobil baru nih. Kau lihat kan, Hendra? Putrimu ini bisa menghasilkan uang. Baru sekali saja, kamu sudah bisa mendapatkan mobil. Dan tadi kamu mendapatkan lebih dari 50 juta bersih. Putrimu ini ladang emas, Hendra. Ya, untung saja kita bisa bertemu kembali, Anya. Terima kasih sudah membantuku. Biar ku dandani dulu berlian kita ini. Setelah itu kamu langsung antar dia ke hotel. Aku hanya terdiam ketika Tante Anya memakaikan riasan tipis kepadaku. Kamu nggak perlu menor-menor. Cukup minimalis saja seperti ini kamu sudah cantik. Luar biasa memang ayah dan ibumu itu. Bisa mencetak bibit unggul. Komentarnya, makasih Tante. Ujarku lirih.
Setelah dirias, Tante Anya menyuruhku berganti pakaian. Kali ini ia memberikanku rok lok berwarna hitam dan atasan model Sabrina berwarna merah yang memperlihatkan bahu mulusku. Aku memang terlihat begitu cantik sempurna. Dan kami pun segera berangkat. Ayah sendiri yang mengantarkanku ke depan pintu kamar bos yang sudah memesanku. "Ayah tunggu di lobi," ucap ayah. Aku hanya mengangguk. Bos yang memesanku bertubuh sedikit gemuk, dengan mata sipit dan kulit putih. Aku menaksir usianya sekitar 40 tahun. Saat melihatku berdiri di depan pintu, laki-laki itu menatapku tanpa berkedip, seolah ingin menelanku bulat-bulat. Dan selama hampir 2 jam, aku terpaksa melayani keinginan laki-laki itu. Merasa puas, laki-laki itu memberikanku beberapa lembar uang berwarna merah. "Ini tips untukmu. Lain kali aku akan memintamu lagi kepada Mami Anya. Senang bermain dengan gadis lugu sepertimu." Aku bergegas merapikan pakaianku dan segera keluar dari kamar. Di luar kamar, aku menumpahkan air mataku sesaat. Aku merasa begitu terluka, sampai hati ayahku berbuat seperti ini kepada anak kandungnya sendiri. Ayah yang seharusnya melindungi, ini malah justru menjerumuskan. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya terdiam. Aku berganti pakaian di dalam mobil. Aku tidak mau nanti adik-adikku melihatku berpakaian seperti itu. "Ingat ya, jangan sampai adik-adik dan ibumu tahu tentang ini." "Iya, ayah." "Bagus. Jangan lupa minum pil KB-mu, supaya kamu tidak hamil. Kalau bisa, minta juga orang yang berhubungan denganmu memakai pengaman." Aku tiba-tiba merasa begitu benci kepada ayahku. Jika ayah tahu resiko dan bahayanya apa yang aku lakukan sekarang, kenapa ayah malah menyuruhku untuk melakukan hal itu? Aku menjerit tak tahan lagi. Plak! Ayah menamparku dengan keras. Ia segera menepikan mobilnya, mencengkramnya pergelangan tanganku dengan kuat. "Kamu itu ya? Sudah berani kamu melawan ayahmu?" Hardik ayah. Aku terisak-isak. Pipiku terasa memanas karena tamparan ayah. Aku merasakan pergelangan tanganku juga begitu sakit. "Dengar ya, Sekar. Kamu harus tahu rasanya jatuh itu sakit. Lihat akibat aku bangkrut. Ibumu sakit-sakitan. Kondisi ekonomi kita berantakan. Kamu mau ibumu benar-benar mati? Lebih baik aku membunuh kalian semua. Kamu mau aku bunuh diri setelah membunuh ibumu dan adik-adikmu. Dan aku hanya akan menyisakan kamu. Juga membuat kamu seolah-olah melakukan pembunuhan itu. Kamu akan masuk ke dalam penjara. Bahkan mungkin kamu akan menjadi gila. Kamu mau aku melakukan itu?" teriak ayah dengan kalap. Aku terisak. Tangisanku bertambah kencang. Aku merasa takut sekaligus kesakitan karena cengkraman ayahku bertambah kuat. "Ampun ayah, ampun. Lepaskan aku ayah, sakit," rintihku. Dengan kasar ayah melepaskan tanganku. "Kamu bisa tidak? Menurut saja apa kataku?" Aku pun mengangguk. "Jawab, jangan hanya mengangguk seperti anak kucing. Pakai mulutmu untuk menjawab." Iya ayah, aku mengerti," jawabku. "Bagus. Ingat ya, mulai sekarang, sedikit saja kamu berbuat salah atau melawan aku tidak akan segan-segan untuk melakukan hal yang aku katakan tadi. Mengerti kamu?" "Iya ayah." Aku menarik nafas dan membuangnya dengan kasar. Ia pun kembali menyalakan mobilnya. Hari itu, sesampainya di sekolah, pikiranku kembali entah kemana, sampai suara bariton membuyarkanku. "Sekar!" Suara Pak Ahmad, guru kimia yang terkenal galak itu, memecahkan lamunanku. Aku tersentak, menundukkan kepala, menunggu bentakan yang besar ku dengar. Namun yang aku dengar justru suara yang lebih pelan. "Ikut Bapak ke ruang guru," katanya, tanpa amarah sedikit pun. Aku mengikutinya dengan langkah gontai.
Dadaku berdebar. Di ruang guru, ia menyuruhku untuk duduk. "Ada apa, Sekar?" tanyanya dengan lembut. "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering melamun?" Aku hanya diam, menunduk. Aku tidak sanggup menceritakan aib keluargaku, aib diriku sendiri. "Kamu tahu, saya mungkin terlihat galak, tapi itu cara saya agar kalian bisa fokus dan berhasil," ucap Pak Ahmad. "Jika ada masalah, ceritakan saja. Mungkin saya bisa membantu." Aku masih terdiam. Bibirku terasa keluh. Bagaimana bisa aku menceritakan hal sekeji itu kepada guru yang aku hormati? "Sekar, anggap saja saya ini seperti kakak atau temanmu. Jujur saja, Bapak tahu ada yang tidak beres denganmu. Kamu yang dulu ceria dan pintar, sekarang seperti bunga yang layu. Ada apa, Sekar? Ayahmu memukulmu lagi?" Mendengarkan pertanyaan itu, air mataku pun tumpah. Semua penderitaan yang selama ini aku pendam akhirnya meledak. "Bukan cuma itu, Pak," isakku. Suaraku bergetar. Ayah sudah menjualku." Wajah Pak Ahmad yang tadinya lembut seketika berubah kaget. Alisnya berkerut. "Menjualmu? Apa maksudnya?" Aku menceritakan semuanya. Dari ancaman ayah, pertemuan dengan Mami Anya, malam pertamaku dengan Pak Broto, hingga malam kedua dengan pria lain. Aku menceritakan bagaimana ayah menamparku dan mengancamku akan membunuh ibu dan adik-adikku jika aku tidak menurutinya. Mendengar ceritaku, wajah Pak Ahmad memerah padam. Ia mengepalkan kedua tangannya di atas meja, seolah ingin menghancurkan sesuatu. "Ayahmu? Bagaimana bisa dia melakukan itu?" geramnya. "Ini tidak bisa dibiarkan. Ini kejahatan. Saya tidak akan membiarkanmu hancur seperti ini terus-terusan." "Tapi, apa Bapak bisa menolongku?" tanyaku ragu. "Ayahku punya banyak kenalan, dan dia mengancam." "Dengar, Sekar," potong Pak Ahmad, menatap mataku lurus. "Bapak punya teman seorang perwira polisi. Kami akan merencanakan sesuatu untuk menjebak mereka. Kamu percaya saja sama Bapak." Aku pun mengangguk. Tatapan matanya begitu meyakinkan, penuh tekad. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada harapan. Sore itu, aku kembali merasakan ketakutan yang sama saat ayah membawaku ke lobi sebuah hotel. Di sana, Mami Anya dan seorang pria parubaya sudah menungguku. Namun pria itu bukan Pak Broto, melainkan seorang pria yang lebih tua. Perasaanku campur aduk. Aku tahu ayah akan kembali mendapatkan uang, dan aku harus kembali menderita. Tapi Mami Anya justru menyambut kami dengan senyum licik. "Wah, Hendra, hari ini dapat rezeki nomplok nih. Bos besar yang pertama minta ketemu lagi. Katanya ketagihan." Mataku membelalak. Pak Broto, pria yang pertama kali merenggut kesucianku. Apa dia tidak puas? Air mataku mulai menggenang. Ayah menepuk punggungku. "Jangan cengeng. Ingat ya, ini demi ibu dan adik-adikmu." Pak Broto muncul dari balik pintu, tersenyum sinis melihatku. "Halo manis," sapanya, lalu menatap Mami Anya dan ayahku. "Jadi bagaimana? Kali ini berapa harganya?" 500 juta. Ayah dan Mami Anya terkejut. Mata mereka berbinar-binar penuh keserakahan. Mereka mulai bernegosiasi, melupakan kehadiranku. Aku hanya berdiri di sana, merasa seperti barang dagangan yang harganya terus naik. Tiba-tiba, sebuah gedoran keras di pintu membuat kami semua terkejut. "Buka! Ini polisi!" Terdengar suara tegas dari luar. Pintu pun didobrak. Pak Ahmad berdiri di depan,
Bersama beberapa petugas polisi, ia langsung menuju ke arah ayah, Pak Broto dan Mami Anya. "Tangkap mereka semua! Mereka terlibat dalam perdagangan manusia!" teriaknya. Ayah, Pak Broto, dan Mami Anya langsung diborgol. Ayah menatapku dengan wajah penuh kebencian, seolah-olah akulah penyebab semua ini. Tatapannya membuatku gemetar, tapi aku mencoba menahannya. Aku tahu ini adalah akhir dari penderitaanku. Ketika polisi membawaku keluar, aku melihat Bu Anissa juga ada di sana. Dengan sigap, ia dan Pak Ahmad langsung memelukku. "Kamu sudah aman, Sekar. Ini semua sudah selesai," kata Bu Anissa, mengelus rambutku. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan mereka. Aku tidak pernah menyangka, di saat aku berada di titik terendah, ada dua malaikat yang datang untuk menyelamatkanku. Sebulan kemudian, aku sudah pindah ke sebuah rumah kecil yang lebih nyaman, jauh dari lingkungan lama. Pak Ahmad menyarankan ini untuk memulihkan mentalku. Adik-adikku dan ibuku setelah mengetahui apa yang terjadi, terus meminta maaf dan merawatku dengan penuh kasih sayang. Ibu yang kondisi fisiknya mulai membaik, kini juga bisa memberikanku dukungan emosional. "Kak, maafkan aku ya," kata Retno, memelukku dengan erat. "Maaf karena selama ini aku cuma bisa mengeluh dan tidak tahu penderitaan kakak. Kita akan jaga kakak dan ibu," timpal Willy. "Maafkan ibu ya, Nak. Maafkan ayahmu juga," isak ibu. "Tidak apa-apa, Bu. Kita akan memulai ini bersama-sama," jawabku, mencoba tersenyum. Ayahku sendiri dihukum 10 tahun penjara. Kehidupan kami yang hancur kini perlahan mulai pulih. Dukungan dari Pak Ahmad dan Bu Anissa, serta kasih sayang ibu dan adik-adikku, memberikanku kekuatan untuk bangkit. Aku mulai fokus kembali ke sekolah dan mendekatkan diri kepada Allah. Aku bersyukur, meskipun sempat berada di jalan yang salah, aku diberikan kesempatan kedua untuk kembali menjadi hambanya yang bertakwa. Di malam hari, aku sering memandangi langit berbintang. Aku tahu, luka batin ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Tapi aku yakin, aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga yang mencintaiku dan teman-teman yang peduli. Aku akan terus berjuang untuk meraih masa depanku yang lebih baik, demi diriku sendiri, demi ibuku dan adik-adikku. Di tengah badai kehidupan yang menghancurkan, ketika kehormatan dan harga diriku direnggut paksa, aku akhirnya menyadari bahwa cahaya harapan sejati seringkali datang dari tangan-tangan yang tak terduga. Mereka yang mengulurkan pertolongan bukan karena kewajiban, melainkan karena ketulusan hati yang memandangku lebih dari sekedar korban, melainkan sebagai jiwa yang berhak atas kebahagiaan dan kehidupan baru yang bebas dari masa lalu yang kelam. Tamat.